Selamat pagi semuanya. Bersama saya Jos Oktaviani Girsang dengan NPM 210110156, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Nah, saya akan menjelaskan model pengambilan keputusan manajerial menurut Robert D. Spitz dan Fisher, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah pengambilan keputusan manajerial dengan dosen pengampu Bapak Ersianturi SHMSI. Nah, baik, model pengambilan keputusan. Model adalah percontohan untuk dapat ditiru jika perlu. Nah, pengambilan keputusan merupakan suatu proses beruntun yang memerlukan penggunaan model secara tepat. Adapun kegunaan dari model pengambilan keputusan antara lain: 1. Untuk mengetahui apakah hubungan yang bersifat tunggal dari unsur-unsur itu ada relevansinya terhadap masalah yang akan diselesaikan. Yang kedua, untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan signifikan antara unsur-unsur tersebut. Yang ketiga, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Yang keempat, untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. Selanjutnya ada klasifikasi model pengambilan keputusan. Yang pertama menurut Robert D. Spitz, yang kedua menurut Fisher. Baik, kita bahas satu-satu, yaitu model pengambilan keputusan manajerial menurut Robert D. Spitz. Baik, model yang pertama yaitu model matematika, di mana model matematika ini menggunakan teknik seperti misalnya linear programming atau linear and dynamic programming, teori jaringan kerja, network teori, dan sebagainya. Komputer dapat digunakan sebagai alat bantu perhitungan dari sebagai simulator atau tiruan yang memegang peranan penting. Misalkan daya tampung SD sederajat yang ada pada tingkat desa, yang dia rumusnya DT sama dengan jumlah kapasitas ruang kelas yang ada pada satu desa dibagi dengan jumlah anak usia sekolah 7-14 tahun dikali 100%. Maka dapat diambil kesimpulannya, hasilnya yaitu jika hasil lebih besar dari 100 maka ruang kelas lebih banyak, dan jika hasil lebih kecil dari 100 maka terdapat kekurangan kapasitas, indikasi SD tetap dikembangkan. Model yang kedua yaitu model simulasi komputer, yang dimana model ini merupakan tiruan dari kasus yang sesungguhnya. Ada yang dibuat dengan peralatan dan ukuran sama persis dengan yang sesungguhnya, misalnya suplemen perkuliahan DM12, simulasi kokpit pesawat terbang 747, di mana calon pilot melatih diri melalui kokpit tiruan tersebut. Yang ketiga ada model permainan operasional. Di sini manusia digunakan atau dijadikan sebagai objek yang harus mengambil keputusan. Informasinya diperoleh dari komputer atau video games. Jadi komputer atau video games ini menyajikan masalah, kemudian manusia itu yang harus mampu menyelesaikan masalahnya. Yang keempat ada model verbal, di mana model ini adalah model pengambilan keputusan berdasarkan analogi yang bersifat bukan kuantitatif. Anthony Dan memberikan contoh model verbal berupa atau menyangkut birokrasi. Yang pertama, birokrasi mempunyai lingkungan yang cukup luas. Yang kedua, bagian terbesar dari anggotanya adalah karyawan penuh atau full-timers. Yang ketiga, upahnya, kenaikan pangkatnya, dan sebagainya itu sangat tergantung pada prestasinya dalam organisasi itu atau ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh organisasi tersebut. Dan yang keempat, sebagian dari hasil itu secara tidak langsung dinilai dalam pasaran. Model yang kelima yaitu ada model fisik, di mana model ini merupakan serangkaian keputusan dalam program pembangunan dan pengembangan yang cukup kompleks. Bagian mana yang dapat dilakukan secara serentak dalam arti tidak usah beruntun. Contohnya yaitu sebuah proyek penelitian dirancang 107 hari, dikerjakan di bawah koordinasi 4 orang tenaga dengan nilai proyek sebesar 83 juta rupiah. Maka untuk menyelesaikan proyek tersebut, seorang perencana proyek perlu membuat kerangka acuan kerja dari proyek penelitian tersebut, serta membuat network planning dengan menentukan kegiatan pendahulu, serta kegiatan-kegiatan apa yang dapat mengikutinya sehingga sampai tujuan yang ditetapkan.
dengan waktu penyelesaian proyek yang cukup. Model yang kedua yaitu model pengambilan keputusan manajerial menurut Fisher. Pertama yaitu model normatif, di mana model ini yang menerangkan bagaimana kelompok seharusnya mengambil keputusan dengan cara pedoman dasar, agenda, jadwal, dan urutan-urutan yang membantu kelompok tersebut mencapai konsensus. Penerapan model secara perspektif atau normatif ini meliputi 5 langkah, yaitu ada orientasi, pengawasan, pengambilan keputusan, dan model yang kedua model deskriptif, yang mana model ini menerangkan bagaimana kelompok mengambil keputusan. Model ini juga menerangkan atau menggambarkan segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Faktor-faktor yang mempengaruhi model keputusan pengambilan keputusan ini merupakan tujuan dari organisasi, kendala-kendala intern, kriteria pelaksanaan, dan berbagai alternatif pemecahan masalah. Pengambilan keputusan yang baik keputusan pribadi maupun keputusan kelompok dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor pertama, keadaan lingkungan dan nilai-nilai yang kerap kali bertentangan. Faktor yang kedua, pengaruh politik. Yang ketiga, emosionalisme. Yang keempat, tingkat pendidikan. Yang kelima, model keputusan faktual. Baiklah, dapat kita simpulkan dari materi tersebut, yaitu pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan sederhana, tetapi juga tidak sederhana, sehingga memerlukan model-model pengambilan keputusan yang canggih. Apakah pengambilan keputusan itu membutuhkan rasio, emosi, bahkan kadang-kadang dibutuhkan sesuatu yang rasional? Pengertian rasional di sini mengacu pada prinsip efisiensi. Jika ada tekanan dari kelompok organisasi dan motivasi yang bersifat pribadi dari pimpinan, akan berakibat keputusannya itu kurang objektif sehingga tidak menjadi keputusan yang terbaik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan.